Horas, Baligi Academy hadir ke hadapan Anda, ya, supaya jangan terjadi lagi rekayasa barbar brutal biadab oleh Mabes Polri, pimpinan Tito Karnavian, ya, Krisnamurti, ya, di Polda Metro Jaya, ya, para jenderal bajingan ini, ya, biadab, barbar brutal, ya, yang tidak pernah tahu berterima kasih kepada rakyat, ya. Semua itu yang dia pakai itu keringat rakyat, apa yang mereka makan sampai detik ini keringat rakyat, tetapi justru memanipulasi, ya, menyalahgunakan wewenangnya, ya, merusak, mengubah barang bukti digital untuk naiknya dia ini si Tito Karnavian ini ke Kapolri, dari Kapolda Metro Jaya. Belum lagi si Krisnamurti ini naik dari Kombes sekarang Irjen. Rekayasa barbar brutal dipakai, ya, demi jabatan dan karir. Jabatan sampah, ya, pantasan mereka ini tidak pernah berguna bagi rakyat, ya. Menggunakan jasa penipu, ya, ahli penipu Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimandrianto ini barbar brutal biadab juga ini, ya. Siapa ini si Muhammad Nual Al Azhar ini terutama ini, ya, di Mabes Polri masih disembunyikan oleh siapa ini, si Listio Sigit Prabowo, Kapolri pengecut, ya, tukang bohong. Kapolri sudah pengecut, benci, tukang bohong lagi nih. Pada saat nyalon sebagai apa itu, calon Kapolri, ya, tahun 2000 berapa itu, 21, ya, Januari kalau nggak salah itu, 2021, di depan DPR mengatakan tidak ada lagi tempat hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Buktinya mana, Listio? Ya, buktinya adalah mana? Ya, justru membuktikan kau tukang bohong, jenderal sampah, jenderal pengecut, banci. Saya sudah laporkan 3 kali, ya, 4 kali kemarin September ini. Oh, nggak salah tanggal berapa itu, 13 atau berapa, ya. Saya laporkan lagi berikut dengan penjelasannya, berikut juga dengan link YouTube, ya, dari podcast saya lampirkan di sana, ya. Tidak boleh link di apa kalian, tetapi saya buat PDF daftar link dari podcast itu, sudah saya berikan ke apa itu, ke Dumas Presisimu itu. Kalau nggak Dumas Sampah itu, ya, kerjakan tugasmu, investigasi, ya. Walaupun yang terlibat itu Karnavian, sikat, Krisnamurti, sikat. Itu buktinya kau punya kejantanan, ya. Laki-laki itu didengar bukan karena mentereng jabatan, tapi kata-katanya, ya. Laki-laki, kau sebagai laki-laki memegang kata-katamu pada saat nyalon apa itu, kepala polisi, kau calon Kapolri di DPR. Tidak ada lagi tempat bagi hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bohong. Kau bilang juga jadi kepolisian yang transparan. Bohong. Mulutmu itu bohong, bohong, dan bohong terus, ya. Kok bisa lah kau Kapolri 3 tahun 7 bulan, ya, menjelang 3 tahun 8 bulan ini. Aduh, terlaluan kau, Pak. Bener-bener kau itu, ya. Kapolri apanya kau itu, ya. Kapolri yang bencinya itu melebihi daripada wewenangmu, gitu. Rasa pengecutmu itu apa, rasa takutmu, ya. Udah tua juga, ya. Bentar lagi mati, ya, harus siap mati lah, udah tua juga. Sikat, ya. Walaupun itu Tito Karnavian mafia hukum, sikat gitu loh, itu tugasmu, gitu. Ya, karena kau bungkam, tuli, sok bisu, sok tuli, sok apa lagi kau? Sok bisu, tuli, sok buta, maka ya kau sama saja membiarkan ini. Oleh karena itu saya sudah cicil-cicil kemarin kan, menulis bukan hanya buku bahasa Indonesia, saya kompilasi selama 9 bulan ini buku dalam bahasa Inggris, supaya dunia tahu kebrutalan, kebarbaran, kebiadaban dari institusimu, dan kau membiarkan, ya, dalam kepemimpinanmu ini kepolisian menjadi terkenal
karena terkorup, terkotor se-Asia Tenggara kepemimpinanmu ini. Ya. Maka saya tambahin lagi dalam bahasa Inggris, saya terbitkan dalam Google Books, dalam Amazon, di Amazon, supaya para peneliti-peneliti hukum, ya, apalagi menyoroti kalian, maka buku itu akan dibeli, dibaca, gitu. Mudah-mudahan juga Netflix mendengar, ya, akan membuat seri 2, dan kita akan bilang, ya, sudah sejak Maret saya laporkan, sudah sejak Maret 6 bulan saya laporkan sistem busukmu itu, Dumas Presisimu itu sampah, pemborosan rakyat, pemborosan pajak rakyat. Nah ini dia Listio, karena kau dua bungkam, diam, bisu, tuli, ya, buta, tuli, bisu kau, ya, seharusnya tugasmu itu membenahi institusimu yang kotor tuh. Akhirnya saya lebih permalukan kalian ke dunia internasional. Ya, ada di Amazon ini, ada di Google bahasa Inggris. Saya sudah cicil dan akhirnya tuntas 9 bulan ini. Ya. The most brutal and barbaric case of digital tampering ever. Unveiling the truth behind Jessica Wongso CCTV footage manipulation by Indonesian police officers Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Nualazar, and Christopher Harimandrianto. Ya, ini juga sudah ada di Amazon, ya, baik Kindle maupun versi paperback. Siap-siaplah kau, Tito, ya, kalau kau tidak benahi ini, kau tidak investigasi sampai kau selesai itu bulan depan, maka, ya, legasimu, warisanmu membuat kepolisian institusimu itu bukan hanya kotor se-Asia Tenggara, tetapi sedunia. Ya, saya dokumentasikan ini bukan untuk apa ya, untuk rakyat. Karena kalian institusi yang dibayar rakyat, ya, harusnya tugasmu itu untuk membersihkan polisi-polisi kotor. Ya, Tito Karnavian harusnya kan dia nggak bisa itu jadi Kapolri saat itu 2016 itu. Ya, apalagi nih bawahanmu sekarang si Krishnamurti, kok kau diamkan? Jangan mentang-mentang teman satu angkatan polisi kau. Hukum di negara ini kok kau buat pertemanan. Mana ada hubungan pertemanan dengan hukum di Republik ini? Memangnya ada undang-undang KUHP itu, ya, tidak berlaku untuk teman Kapolri, senior Kapolri, untuk ininya Kapolri, anaknya Kapolri. Ada rupanya itu undang-undang KUHP nomor 1 2023 atau undang-undang nomor 2 tahun 2002 yang mengatur kepolisian. Jadi jangan kau tambahi undang-undang itu, ya, undang-undang nomor 2 tahun 2002 yang mengatur kepolisian. Tidak bisa dipidana kalau itu temannya Kapolri, satu angkatannya Kapolri. Tidak bisa kita hukum kalau itu mantan Kapolri, senior saya yang memberikan saya bintang. Tidak boleh kita hukum kepala sekretaris pusat laboratorium forensik karena udah banyak jasanya untuk merekayasa. Kan bukan begitu, Listio. Ya, kau tugasmu itu, lakukan tugasmu itu loh. Ingat itu pangkat-pangkatmu itu, bajumu itu semua dibayar rakyat itu, makanya kau bisa ganteng. Ya, kalau tanpa baju dinas dari rakyat itu, coba kau lewat di sana mungkin kau dianggap apa? Ya, kok diam aja kau, udah brutal inilah saya tulislah akhirnya. Ya, akhirnya tuntas 9 bulan ini, tong kalian cueki. Ya, bulan 11 November tahun lalu sudah podcast saya di diskursus juga. Sudah saya sebut nama anak buahmu. Muhammad Nualazar Christopher, nggak bergerak kau kira kami rakyat apa? Ya, bisa kau ini bungkam? Nggak bisa. Gitu, emang kau siapa? Nggak kenal juga aku dengan orang tuamu, nenek moyangmu, nggak peduli aku. Bernegara. Ya, hukum di negara ini adalah panglima katanya. Ya, panglima kita adalah hukum. Ya, rakyat adalah pemilik republik ini. Itu. Jadi jangan kau tukang bohong kau. Kapolri tukang bohong, janji-janjimu setinggi langit. Kepolisian yang transparan, presisi, entah apalah itu istilahmu. Banyak kali istilahmu, saya lihat terlalu banyak istilah.
perbuatan implementasi di lapangan nol. Kalau bukan nol, ya gerak kau. Udah 6 bulan ini saya laporkan. Bukti itu sudah sangat valid, ilmiah itu. Kalau bisa kalian bantah, sudah kalian kurung saya sejak 6 bulan atau bulan 11 yang lalu. Ya, ini kan kalian sudah terpojok ini, kepolisian ini. Berharap ini tenggelam, bungkam, diam. Jadi selamatlah si Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nualasar, Christopher Hariman Rianto ini. Berikut dengan jaksa pengkhianat itu yang menghadirkan video CCTV rekayasanya si Tito Karnavian dan Krisnamurti, Muhammad Nualasar ini. Ya, dan Christopher Hariman Rianto itu jaksa-jaksa bodet itu ya, jaksa-jaksa penipu ya, demi jabatannya bisa dia menyajikan video CCTV rekayasa, isi flash disknya berubah-ubah waktu demi waktu. Si jaksa pengkhianat itu ya, Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Karpalo, Haribowo, Wahyu Oktaviandi dan Mailani Wubung gitu ya, masih dikasih pangkat rakyat itu, mereka itu jaksa-jaksa penipu itu. Nggak rela kita bayar pajak, membayar gaji jaksa pengkhianat, polisi pengkhianat ya. Harusnya kepolisi yang hidupnya dalam kebenaran, biar pekerjaannya juga dalam kebenaran, bukan dalam manipulasi rekayasa. Hidupnya kan penuh rekayasa itu ya. Apa nggak malu kalian didengar anak istri kalian seperti ini saya maki-maki setiap hari ya, dan kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Menuntut saya ITE pun takut kalian, karena nanti saya bongkar. Apalagi sudah ada buku bahasa Indonesia bahasa Inggris itu ya, malah laris itu nanti itu ya, di luar negeri ya, laris itu nanti itu ya. Makin terkenal lah kalian Listio Sigit Prabowo, dan makin bobrok lah institusi ya. Akan saya tulis lagi buku kedua. Mampus kalian. Makanya Tom, ya jangan sepele kau sama rakyat ya. Rakyat yang membayar kalian, bukan kalian yang paling pintar di republik ini. Rakyat banyak yang pintar dan berani, keturunan para pahlawan yang tewas berguguran ya. Ini sudah saya emailkan juga ke sekretariat Komisi 3 DPR ya, tindak lanjut yang kemarin. Saya tunggu keseriusan Komisi 3 dalam menginvestigasi kasus rekayasa BB Digital ini untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Ini saya kasih linknya. Semua podcast-podcast biar mereka tonton. Nih, podcast yang pernah saya hadiri. Ya, biar mereka paham. Ini juga saya kasih link kemarin itu. Nih, video saya dari Bali G Academy. Mohon waktunya kapan agar saya bisa datang ke Komisi 3 DPR untuk menjelaskan semua rekayasa barbar Mabes Polri, Polda Metro Jaya 2016, pimpinan Tito Karnavian ini. Ya, jadi kasih aja waktu saya untuk menjelaskan kepada kalian Komisi 3. Karena saya jauh kan dari tepian Danau Toba yang indah, yang harus waktu dan tempat, harus apa ditentukan ya. Karena saya bukan orang Jakarta bisa anytime ke Republik ini luas. Ingat itu Komisi 3 DPR. Ya, harusnya lewat email aja bisa kalian, tanpa harus rakyat datang ke rumah kalian. Ya, Republik ini sangat luas, kalian hargai laporan dari email. Bukan dikit-dikit datang gitu. Ya, tapi itu pun ya udahlah. Kami dari tepian Danau Toba yang indah ini ya terpaksa datang kalau kalian butuh ini penjelasan saya. Ya, tapi itulah, tetapkan waktu dan tempat gitu loh. Karena kami orang daerah, jauh ribuan kilometer. Itu. Hargai rakyatmu datang. Karena kalian wakil rakyat. Jangan biar kita bongkar ini Komisi 3 DPR, biar prestasi kalian ini membongkar ini. Ya, begitu saya datang langsung panggil ini si Listio Sigit Prabowo ini. Ya, kenapa laporan saya ini sudah 3 kali, dan keempat baru-baru ini, berapa hari lalu, 5 hari lalu kurasa itu. Kenapa nggak ditanggapi? Gitu loh. Bukti ilmiah, 37 bukti ilmiah rekayasa itu. Ya, hukum harus tidak pandang bulu katanya. Katanya si Kapolri ini tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Buktikan cuap-cuapnya itu, biar jangan tukang ngibul dia, tukang bohong. Bosan kita di publik. Banyak kali pejabat berbohong. Nggak ada implementasi. Bohongnya 100. Ya, implementasi 0.
Janjinya 100, bohongnya 100 juga, implementasi nol. Bosan kita rakyat. Ya. Kalian juga Komisi 3 DPR, waktu kalian kampanye, apa kalian janji-janji? Melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Mana buktikan? Jangan cuma makan gaji buta aja kalian. Ya. Saya sudah bantu kalian untuk melakukan tugas-tugas kalian. Khususnya Komisi 3 DPR, tugas kalian mengawasi kepolisian ini. Jangan biarkan rakyat tidak ada tempat mengadu. Ya. Sudah kita adukan pun ke Dumas Presisi, sampahnya isinya. Ini, buang aja itu Dumas Presisi itu. Ya, sampahnya si Listio Sigit Prabowo ini nggak butuh kami. Ya, program-program asal jadi. Begitu dilaporkan, selesai. Tidak ada kadar pengawasan. Jawaban sampah. Saya ingatkan kembali Komisi 3 DPR, ya, bahwa kalian berperan, ya, bahwa kalian berperan membuat kepolisian Republik Indonesia terkorup se-Asia Tenggara, karena kalian mengawasi, pengawas maupun pelaku itu sama-sama bobrok berarti, ya. Kenapa membuat kepolisian ini malah terkorup, malah terkenal dia korupsinya, kotornya se-Asia Tenggara? Harus berarti kalian gagal juga mengawasi ini, orang ini. Makanya jangan cuma selfie ketika kegiatan. Tanyakan keras. Apalagi ini bukti saya sudah ilmiah. Tanyakan keras sama dia. Nggak perlu sopan-sopan. Ngapain sopan-sopan? Ujungnya maling juga. Koruptor juga. Lebih baik kasar seperti saya. Tapi berjalan dalam kebenaran. Kita tidak butuh yang lembut-lembut. Tetapi nggak bisa kerja. Yang penting untuk rakyatnya sekarang. Pembayar pajak 80% APBN. Untuk gaji kalian anggota DPR. Ya. Kalian baca itu buku saya, buku bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya di Google Books maupun Amazon. Biar kalian tahu betapa barbar, brutal, biadabnya ya. Tito Karnavian sebagai pimpinan Polda Metro Jaya 2016, si Krisnamurti sebagai Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya menghantarkan langsung bukti rekayasa itu, BAP rekayasa itu ke Kejaksaan Tinggi supaya dipakai para jaksa, supaya dipakai semua ahli. Ya, mulai dari ahli psikolog, ahli psikologi, toksikolog, kriminolog, ahli hukum pidana, hakim, semua memakai produk rekayasa ya, produk resminya Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya. Produk resminya adalah rekayasa. Berbergen orang ini ya. Nggak ada hati nuraninya manusia ini ya, berdua ini. Bagaimana kalau putrinya direkayasa semacam itu? Dan diserti ke 4 bulan, 8,5 tahun di penjara, ini punya anak nggak ini? Dia punya keponakan nggak ini? Punya cucu ntar lagi. Mereka dua ini. Ya? Ini lagi si Listio ini. Apa enggak? Kau punya anak kan? Punya cucu ntar lagi kau. Atau mungkin dia punya cucu. Di mana hati nuranimu sebagai manusia? Kau biarkan ini, kau bungkam ini. Jabatan mentereng. Mental kerubuk. Mental ayam sayur. Kalau bohong saya tinggal kau tangkap saya, Kapolri. Beres masalah, kau bungkam saya. Tapi ingat, sudah ada buku saya. Itu bahkan di Amazon, bahasa Inggris. Dunia tahu. Itu. Kau tangkap saya, dunia sudah tahu betapa bobrok, brutal, biadabnya institusimu. Memanipulasi barang bukti digital. Ya. Itulah intelektualitas. Saya lawan kalian dengan intelektualitas. Kebobrokan kalian, wewenang kalian yang brutal barbar itu, saya cuma butuh pengetahuan, knowledge, skill untuk melawan kalian. Ya. Makanya saya bilang, saya tantang kembali Kapolri. Ya, kalau keberatan kau saya hina-hina, saya maki-maki, saya katakan tukang bohong, goblok, pengecut, banci. Ya, bayarlah itu. Ya. Bisa saya minta maaf sama kau dengan kata-kata saya, tapi dengan on one condition, dengan satu syarat. Pertemukan saya dengan Muhammad Noah Lazar, Christopher Hariman Rianto, Krisnamurti di kantormu. Kalau ini kan sudah pensiun ini. Ya ini. Minimum orang ini dua. Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar. Pertemukan saya di kantormu. Di kantor Kapolri. Kita live. Gitu loh. Kita buktikan kepada rakyat. Institusimu yang goblok, brutal, biadab, rekayasa, manipulasi terhadap rakyat. Atau saya yang bohong. Saya siap dihukum seumur hidup. Siap. Gitu loh. Listio. Itu namanya laki-laki, Listio. Laki-laki dipegang kata-katanya. Ya, kalau kau bukan benci,
Kalau kau laki-laki, pegang kata-katamu. Pada saat kau nyalon Kapolri, tidak ada tempat lagi bagi hukum tumpul, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kepolisian transparan, presisi. Begu watuk, begu gajang. Kalau cuma kayak gitu, orang idiot pun bisanya kayak gitu, ngomong cuma kayak gitu, dapat sambutan tepuk tangan dari anggota DPR. Belum aja implementasi, cuma omong-omong, janji-janji, sudah dapat tepuk tangan. Mana hasilnya? Harusnya kan hasil kerja dulu baru dapat tepuk tangan, bukan cuma ngomong-ngomong visi misi, implementasi nol sudah dapat tepuk tangan. Oke pemirsa, ya kalau dia bungkam, Kapolri ini bungkam, diam, makin kita permalukan dengan cara-cara yang intelektual, cara-cara ilmiah, ya. Apa? Tuntutan saya cuma 3, Listio, ya. Minta maaf secara institusi kau, ya, kepolisianmu merekayasa barang bukti digital, memanipulasi, menganimasi, menghancurkan informasi, ya. Minta maaf dan berjanji tidak akan pernah lagi melakukannya. Pengawasan eksternal terhadap BB digital khususnya, jangan lagi absolut itu di kekuasaan kalian. Yang kedua, tangkap, pecat, pidanakan itu. Mulai dari Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Nolasar, Christopher, dan ke-6 jaksa pengkhianat yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, kau ajukan PK itu. Kalian sendiri yang merekayasa, kalian sendiri membersihkan kotoran rekayasamu itu. Ajukan. Ajukan PK sehingga Jessica bebas murni. Ya, ajukan. Itu bukti keseriusan kalian tidak lagi mengulangi. Ya, ajukan PK. Harus kalian institusimu. Baru kalian bermartabat sebagai kepolisian yang dibayar rakyat. Gitu loh. Kalian yang merekayasa, kalian yang membersihkan kotoran kalian. Itu hukum alam itu. Itu. Jangan biarkan rakyat capek untuk membersihkan kotoran rekayasa kalian. Itu. Ya, ganti rugi itu. 8,5 tahun di penjara, 4 bulan di penjara. Itu ganti rugi kalian itu. Biar jangan kebiasaan kalian memanipulasi. Mentang-mentang kalian punya jabatan, punya wewenang, pensiun juga ya kalian. Ya, setelah pensiun jadi sampah kalian para rekayasa itu. Ya. Seperti kekuasaan kalian tidak pernah pudar sampai mati, ya kan? Ingat kalian kuburan kalian setelah pensiun dekat kuburan, 6 feet from grave. Parah kali kau Listio. Ya. Berhentilah kau jadi tukang bohong. Ya, cuap-cuap. Bosan kita dengan janji-janjimu itu. Gak peduli kami janji implementasi, realisasi di lapangan. Buktikan ini mulai dari kasus Jessica ini. Paling barbar, brutal, biadab ya. Selama kepolisian ada di Indonesia ini. Oke pemirsa, sampai jumpa dari kami Bali G Academy. Di ini Bukit Tanah Bunga, Bali G. Oke, horas.